Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Shalom. Saya percaya kita keadaan baik dan sehat pada hari ini, amin. Coba senggol kanan kirinya, katakan Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita percaya, kita ucapkan kata-kata yang membangun buat saudara-saudara kita dalam seiman. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Mari benar-benar kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam altarnya Tuhan. Mari kita berbahasa roh, ya Rabba sikididididi. Ya Rabba, ya Rabba Shanda. Ya Rabba baba 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 baba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shanda ya na 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 na. Oh. Ya Rabba ya Rabba baba baba baba. Kami mau berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau, Allah Raja, segala Raja. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ku beri kemuliaan dan hormat, angkat suara puji, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Beri kemuliaan, oh ya Rabba Siki, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, dan hormat. Ya Rabba, ya Rabba. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Ya Rabba, tiada seperti Engkau, besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan lembut katakan, sebab Dia Allah yang besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sorak-sorak katakan sekali lagi, sebab Kau besar,
sebab kau besar. Tiada pasiki, ini arah tangga ya rabasyanda. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Ya Rabbah. Mari kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita masuk dalam altarnya. Mari kita beri yang terbaik lewat penyembahan pujian kita. Ya Rabbah. Syanda ya Rabbah, 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 ya Rabbah. Dengan keras kita berbahasa roh. Ya Rabbah, biar setiap telinga kita mendengar ada roh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, Syanda. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sanggup menyelesaikan setiap polemik dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Rabbah, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Ya Rabbah, Syanda ya Rabbah, 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 Engkau Tuhan, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kau yang layak, Kau yang layak. Syarabah ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Syarabah ya Rabbah, ya Rabbah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, sorak-sorak beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Syikirabah ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan yang Kau berikan buat setiap kami. Kesempatan pada hari ini Tuhan berikan kami untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan dengan sorak-sorak. Biarlah segenap hati kami dan jiwa kami mau beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Dahsyat Allah kita, amin. Amin. Kita percaya pada hari ini ada kedahsyatan Tuhan yang kita rasakan lewat penyembahan kita. Yes. Kita akan memuji Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik. Katakan sebelah kanan kirimu, yuk bersorak-sorak dengan Tuhan. Mari kita bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Mari yang wanita katakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang pria sama-sama katakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Mau lebih dahsyat lagi? Yuk lebih bersorak-sorak lagi. Senggol kanan kirimu. Yuk lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Kita percaya kita diberi kuasa menginjak segala permasalahan kehidupan kita. Kita diberi kuasa menginjak musuh-musuh kita. Amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Kita diberi kuasa Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, amin. Sungguh besar. Kita diberi kuasa, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau katakan DNA kita. Mari kita sama-sama bacakan dengan keras, dengan kencang, amin. Amin. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ya, mari kita siapkan, kita mau berikan persembahan kita, saatnya memberi. Sebelum kita memberi, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, buat kebesaran kasih Tuhan buat kami. Lewat pujian penyembahan kami percaya Tuhan, Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk melakukan kerajaan Tuhan di mana kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mempersiapkan dengan yang terbaik persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, kita akan memberi yang terbaik. Ada scan QRIS yang ada di depan kita bisa memberi lewat persembahan kita. Bapak Ibu Saudara semua, kita sama-sama berkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur ketika firman ditabur buat kita. Maka firman itu berbuah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita benar-benar mau merespon firman yang akan disampaikan buat kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, biar segenap hati kami benar-benar ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau memberi hati kami yang tulus mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berbahasa roh ya raba ya raba ya raba ya raba ski ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Mari kita mengundang Roh Kudus agar hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika firman disampaikan, benar-benar merema dalam setiap kehidupan kita, dan hidup kita terus berbuah di dalam Tuhan. Ya Rabba 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 Siki ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Humma ya Rabba Siki. Oh, Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba.
Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Saya undang hambanya Pak Johannes untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita pada malam ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Baik, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kitab Roma adalah merupakan sebuah surat. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat Kristen mula-mula yang berada di kota Roma. Surat ini ditulis Paulus untuk menyampaikan hal-hal pokok dan penting tentang kekristenan. Dan salah satunya adalah menguatkan jemaat di kota Roma yang pada saat itu mengalami penderitaan dan aniaya dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Roma. Nah, saudara, ada dua kalimat penting dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan saja, tapi juga dalam hal-hal yang menyakitkan, seperti penderitaan, kesulitan, masalah, tekanan, penyakit, beban pergumulan, dan lain sebagainya. Allah turut bekerja. Ini yang harus kita yakini, bahwa apapun yang kita alami, bahkan badai-badai kehidupan sekalipun, Allah turut bekerja. Dan kalimat penting yang kedua adalah untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen yang ada di kota Roma, itu justru adalah penderitaan-penderitaan yang di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, begitu juga dengan kita, bahwa apapun badai-badai kehidupan yang kita alami sekarang, itu sesungguhnya di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita setiap orang percaya. Ini juga yang harus kita yakini, bahwa baik di dalam suka dan bahagia kita, juga di dalam penderitaan, kesulitan, dan duka kita, di dalam semuanya itu Allah bekerja. Dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang bisa menggambarkan akan hal ini terkait dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf banyak mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang dan dijual menjadi budak. Difitnah dan dipenjara. Tapi dari semua yang dialaminya itu, Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf mengeluh atau Yusuf protes kepada Tuhan. Sebaliknya, Yusuf menyadari bahwa semua penderitaan yang dialaminya itu, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dari mana kita tahu? Ya, saat Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir, lalu saudara-saudaranya datang kepadanya, dan ketika mereka mulai mengenali siapa Yusuf, mereka menjadi ketakutan. Berpikir Yusuf akan balas dendam mengingat perbuatan-perbuatan jahat mereka kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata apa? Mari kita lihat Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, perhatikan, kalimat Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Secara implisit, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah turut bekerja dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan
di dalam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Kebaikannya apa? Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Kalau Yusuf tidak mengalami penderitaan, Israel musnah. Kalau Yusuf tidak mengalami penderitaan, Israel tidak ada lagi sebagai suatu bangsa. Karena pada saat itu terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Saudara, kisah Yusuf ini juga adalah sebuah tipologi atau gambaran dari apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menebus dosa manusia. Tuhan Yesus juga mengalami banyak penderitaan selama dia hidup di dunia ini. Dia ditolak, difitnah, diperlakukan tidak adil, dianiaya secara kejam, dan puncaknya adalah dia harus mati di kayu salib. Namun penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus itu, di dalamnya Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia, yaitu dosa-dosa kita ditebus oleh darahnya. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita dan mati di kayu salib, maka kita yang akan mati di dalam dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita dan mati di kayu salib, maka kita yang akan menderita di kekekalan. Jadi, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan di dalam penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan sekalipun. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita setiap orang percaya. Karena itu, bertolak dari Roma 8 ayat 28 ini, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama belajar atau merenungkan hal-hal penting yang terkait dengan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Namun di sini yang akan saya bahas adalah Allah turut bekerja di dalam badai-badai kehidupan. Karena itu, tema khotbah malam ini adalah Allah turut bekerja di dalam badai kehidupan untuk mendatangkan kebaikan. Baik, hal penting yang pertama, jangan takut. Mari kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, perhatikan, teks ayat ini adalah bercerita tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua menerima perintah Tuhan ini setelah matinya Musa, seorang nabi Tuhan yang membawa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan sekarang Yosua lah yang ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Musa untuk pimpin Israel masuk dan menduduki Kanaan. Pada saat itu, jumlah orang Israel diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 2 juta orang. Jadi sangat besar, sangat banyak. Dan Yosua harus pimpin orang Israel sebanyak itu. Tentu ini beban, ini tekanan, dan ini tidak ringan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor kesulitan yang dihadapi Yosua di sini. Yang pertama adalah umur Yosua sudah tidak muda lagi. Alkitab memang tidak memberitahukan secara pasti berapa umur Yosua pada saat itu. Tapi kita bisa memperkirakannya dengan melihat umur Kaleb, orang yang sepantaran dengan dia, yaitu juga salah satu dari 12 pengintai, termasuk Yosua sendiri, yang diutus Musa mengintai tanah Kanaan. Mari kita lihat Yosua 14 ayat yang ke-10b. Ini kata-kata Kaleb. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi Kaleb sudah berumur 80 tahun saat itu. Berarti di sini kita bisa memperkirakan umur Yosua. Tidak jauh beda dari umur Kaleb. Yaitu mungkin sekitar 80 sampai 85 tahun. Jadi Yosua sudah tidak muda lagi. Nah, di usia yang sudah tidak muda lagi itu, Yosua harus pimpin 2 juta orang Israel masuk Kanaan. Ini beban bagi Yosua. Ini tekanan bagi Yosua. Kenapa? Karena akan ada banyak tenaga dan pikiran yang terkuras di sana. Akan ada banyak kelelahan yang akan dirasakan Yosua di sana. Ini kesulitan pertama yang dihadapi Yosua. Dan kesulitan yang kedua adalah bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk.
Mari kita lihat Keluaran 32 ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk adalah tengkuknya tegar. Jadi kalau disuruh lihat ke kanan, ke kiri tidak bisa, ke kanan nggak mau. Jadi dengan kata lain, keras kepala, mau-maunya sendiri, berkali-kali memberontak kepada Tuhan, berkali-kali tidak setia kepada Tuhan. Padahal berkali-kali juga melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan. Laut terbelah, tiang awan, tiang api, daging burung, dan roti mana untuk dimakan. Tapi berkali-kali juga Israel tidak mau dengar Tuhan. Nah, Yosua harus pimpin bangsa Israel yang seperti itu. Suatu bangsa yang tegar tengkuk. Dan ini yang menjadi derita tersendiri bagi Yosua. Mengatur 5 orang saja yang memiliki watak dan karakter berbeda. Seringkali kita kerepotan. Apalagi 2 juta orang yang tegar tengkuk. Tentu ini beban dan masalah yang tidak ringan bagi Yosua. Dan kesulitan yang ketiga adalah Yosua harus menggantikan Musa, seorang nabi Tuhan yang besar dan hebat. Mari kita lihat Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara, kenapa Musa dikatakan seorang nabi Tuhan yang besar dan hebat? Ya, karena dia bisa ngobrol dengan Tuhan secara langsung, muka dengan muka. Seperti kita ngobrol dengan teman kita. Kalau ada manusia yang bisa ngobrol dengan Tuhan, muka dengan muka, seperti ngobrol dengan teman kita sendiri, maka pastilah dia bukan orang sembarangan. Dia pasti orang besar, dia pasti orang hebat. Nah, Yosua harus gantikan Musa, orang yang besar dan hebat itu. Tentu ini juga tidak gampang. Ini tekanan berat bagi Yosua. Dipimpin Musa saja, orang Israel sering berontak. Dipimpin Musa saja, orang Israel seringkali tidak mau dengar. Bagaimana kalau aku yang pimpin? Siapakah aku ini jika dibandingkan dengan Musa? Begitu kira-kira yang ada di pikiran Yosua. Sekarang, yang keempat, bangsa Kanaan adalah bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari Israel. Mari kita lihat Ulangan 7 ayat yang ke-1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Saudara, tanah Kanaan itu tidak hanya didiami oleh satu bangsa saja, tapi ada banyak. Ada 7 bangsa, yaitu bangsa Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari bangsa Israel. Artinya apa? Artinya adalah secara militer, kemampuan dan pengalaman berperang, Israel kalah. Nah, dengan kenyataan seperti itu, Yosua harus pimpin Israel taklukkan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat seperti itu. Ini juga tidak mudah. Ini juga tekanan, beban, dan penderitaan bagi Yosua. Jadi, itulah badai-badai penderitaan dan kesulitan yang dihadapi dan dialami oleh Yosua. Pimpin 2 juta orang Israel masuk Kanaan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tahu? Tuhan pasti tahu. Karena itu dia berfirman kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalimat jangan kecut dan tawar hati, itu sama maknanya dengan jangan takut. Jadi dengan lain perkataan, Tuhan itu mau ngomong ke Yosua kira-kira seperti ini. Yosua, aku tahu semua kesulitan-kesulitan dan penderitaanmu itu. Tapi jangan takut. Sebab aku turut bekerja di dalam semuanya itu. Dan Yosua pun taat. Dia tidak takut.
Dan pada akhirnya dia pun berhasil pimpin bangsa Israel masuk dan menduduki tanah Kanaan. Jadi, hal penting pertama yang bisa kita renungkan di sini adalah seberat apapun beban pergumulan kita, seberat apapun tekanan dan penderitaan yang kita alami, dan sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, ingat bahwa Allah turut bekerja di dalam semuanya itu. Karena itu, jangan takut. Dan hal penting yang kedua adalah iman kita menjadi dewasa. Mari kita lihat Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, teks ayat ini bercerita tentang 3 orang pemuda Ibrani yang berada dalam pembuangan di Babel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang diperintahkan atau mungkin lebih tepatnya dipaksa untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Hanya ada 2 pilihan bagi mereka. Taat, maka mereka akan selamat. Tidak taat, maka masuk dalam dapur perapian, alias nyawa taruhannya. Nah, artinya apa? Artinya adalah mereka sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka sedang berhadapan dengan situasi hidup atau mati. Tapi meskipun mereka dalam tekanan dan kesulitan besar seperti itu, yang menariknya adalah mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Kami yakin Allah pasti selamatkan. Tetapi jika seandainya tidak, apakah mereka akan menyembah dewa kafir itu? Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Berarti saudara, iman mereka ini iman yang dewasa. Karena sekalipun Tuhan tidak tolong, mereka tetap setia kepada Tuhan. Iman kanak-kanak adalah, kalau Tuhan tolong, saya ikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak ikut Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, masih percaya Tuhan tidak. Kalau saya tidak punya uang, saya berdoa, Tuhan kasih uang. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak kasih uang, masih haleluya atau tidak? Kebanyakan dari kita hanya mau setia kepada Tuhan ketika doa-doa kita dijawab. Kebanyakan dari kita hanya mau percaya Tuhan ketika apa yang terjadi sesuai keinginan kita. Bagaimana ketika doa-doa kita tidak dijawab? Dan bagaimana jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita? Masih setia atau tidak? Masih percaya atau tidak? Iman kanak-kanak itu hanya percaya kalau ada mujizat. Tapi iman dewasa itu ada mujizat tetap percaya Tuhan, tidak ada mujizat sekalipun dia tetap percaya. Karena kepercayaannya bukan bergantung pada apa yang Tuhan buat, tapi pada hati yang mengasihi Tuhan. Iman kanak-kanak tergantung dari apa yang kita dapatkan, tapi iman dewasa tidak. Iman dewasa tetap percaya Tuhan, sekalipun Tuhan tolong atau tidak tolong, dia tetap percaya Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini iman dewasa. Kalau iman kanak-kanak, kalau pohon ara berbunga, pohon anggur berbuah, baru saya mau bersorak-sorak. Kalau kambing domba dan lembu sapi ada dalam kandang, saya mau bersorak-sorak. Begitu hilang semuanya, tidak mau bersorak-sorak. Apakah saudara tetap bisa bersorak-sorak memuji Tuhan ketika segala sesuatu berjalan buruk dan tidak sesuai dengan keinginan saudara?
Kalau Tuhan tidak jawab doa saudara, masih setia. Kalau apa yang saudara kerjakan gagal, masih setia. Kalau keinginanmu tidak terjadi, masih setia. Apakah kita ini Kristen kanak-kanak atau Kristen dewasa? Itu tergantung sikap kita pada waktu seluruh keinginan kita Tuhan tidak ikuti. Apakah kita ini Kristen kanak-kanak atau Kristen dewasa? Itu tergantung sikap kita pada waktu seluruh keinginan kita Tuhan tidak ikuti. Apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, kami yakin Tuhan kami pasti selamatkan kami, tetapi seandainya tidak, kami tidak akan berubah kepercayaan. Kami tetap akan setia kepada Tuhan. Jadi, ini hal penting atau pelajaran penting yang kedua, bahwa Allah turut bekerja di dalam badai-badai kehidupan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikannya adalah iman kita menjadi dewasa. Nah, sekarang yang terakhir, hal penting yang ketiga adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Mari kita baca Markus 4 ayat yang 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, teks ayat ini berbicara atau bercerita tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya, pergi berlayar bertolak ke seberang Danau Galilea. Dan di tengah pelayaran itu, ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba turunlah badai angin ribut ke danau dan mengombang-ambingkan perahu mereka sehingga membuat murid-murid ketakutan. Saudara, hari itu murid-murid dihantam badai dan tofan. Hari itu murid-murid mengalami sebuah peristiwa yang menakutkan. Tapi hari itu juga mata mereka melihat sebuah mujizat yang luar biasa, bahwa badai angin ribut teduh seketika waktu Tuhan Yesus menghardik. Diam, tenanglah. Hari itu juga mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang mengikuti seorang manusia biasa. Dia Tuhan, Dia Allah. Seandainya perahu mereka tidak dihantam badai hari itu, maka mereka tidak berkesempatan untuk melihat mujizat yang luar biasa itu. Dan juga tidak mengenal Yesus dengan lebih baik. Gara-gara ada badai taufan itu, murid-murid jadi kenal Tuhan Yesus lebih dalam. Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi di sini dengan kata lain, Yesus dikenal lebih dalam melalui badai-badai kehidupan. Artinya apa? Artinya adalah setiap badai-badai kehidupan yang kita alami, sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Jika kita tidak pernah mengalami sakit, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah penyembuh? Jika kita tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah penghibur? Jika kita tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah pemelihara? Jika kita tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah penjaga? Jika kita tidak pernah berdosa, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Allah Juru Selamat yang membebaskan kita dari dosa? Jadi, Allah pun turut bekerja dalam badai-badai kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Yaitu mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Saudara, Ayub juga setelah mengalami banyak penderitaan dan ketika hidupnya dipulihkan, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah saudara, kesimpulannya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan di dalam badai-badai kehidupan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Karena itu, jangan takut, tetap percaya, sebab di dalam semua itu kita akan menemukan bahwa iman kita menjadi dewasa dan kita bisa mengenal Allah lebih dalam.
Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau meteraikan firman ini di dalam hati kami, sehingga firman ini meneguhkan dan memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah malam hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Apapun keadaan hidup kami ya Tuhan, kami mau pegang Tuhan Yesus. Kami mau tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan akan kami terima, akan kami raih bersama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang Kau utus bagi kami malam hari ini Tuhan. Pak Yohanes ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar perkenanan-Mu Tuhan curahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Limpahkan hamba-Mu dengan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna ya Tuhan. Bahkan kuatkan hamba-Mu dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan bertekun dan bersabar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya hari-hari ini, kerinduan hatinya hari-hari ini ya Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Berikan yang terbaik ya Tuhan. Pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan dan umur yang panjang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau juga berkati istrinya Ibu Lia ya Tuhan, berkati keluarga besarnya, biar damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga dukung dalam doa ya Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati gembala pembina kami Pak Niko beserta wakilnya Tuhan. Berkati Pak Peter bersama para wakilnya ya Tuhan. Biar ada unity di antara para pemimpin kami ya Tuhan. Pengurapan Tuhan limpahkan dengan dahsyat lebih lagi Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Berikan unity ya Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan ya Tuhan. Pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bersama keluarganya Engkau berkati, Engkau lindungi ya Tuhan. Beri damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati, kami mau berkati gembala kami Tuhan Pak Audi ya Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan Pak Audi ya Tuhan bersama Bu Mona, bersama keluarga besarnya ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara hidupnya Tuhan. Tuhan berkati, berikan pengurapan yang baru, kapasitas Tuhan, berikan yang terbaik ya Tuhan, untuk memimpin kami umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Terus Engkau berikan ide-ide kreativitas, hikmat daripada Tuhan, terus tambah-tambahkan ya Tuhan, khususnya di era-era saat-saat ini ya Tuhan. Engkau yang lindungi bersama-sama dengan keluarganya ya Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita Tuhan limpahkan, berikan kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami juga bersatu hati, kami mau berkati bangsa kami di Indonesia. Kami katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku ya Tuhan. Lawatan terjadi atas Indonesia, jiwa-jiwa diselamatkan atas Indonesia dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami juga berdoa buat perekonomian Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Buat COVID-19 juga dipulihkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang setia ya Tuhan, yang malam hari ini beribadah. Jika mereka datang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami percaya waktu mereka datang kepada Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus ya Bapa. Buat mereka yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus, yang susah mengalami penghiburan di dalam nama Yesus ya Bapa. Mereka yang bekerja berusaha sepanjang minggu ini Tuhan, buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus ya Tuhan. Juga berikan hikmat keberhasilan buat anak-anak kami yang sekolah dan kuliah Tuhan, buat berhasil dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan.
Kami juga bersatu hati, kami berdoa Tuhan buat kepemulihan, kesehatan buat Ibu Evi ya Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Buat hasil observasi ya Tuhan, berikan hasil yang terbaik ya Tuhan. Kesembuhan yang sempurna Tuhan nyatakan atas Ibu Evi ya Tuhan. Kau dokter atas segala dokter, Engkau yang berdaulat atas hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus ya Bapa. Berkati juga Ibu Lydia Tuhan, kami mau katakan sembuh dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar Engkau kerjakan kesembuhan, pemulihan, berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan atas Ibu Lydia ya Tuhan. Biar dia terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Sumber pertolongannya ya Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati buat Pak Stefanus ya Tuhan. Pemulihan atas matanya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Pemulihan yang sempurna Engkau sedang kerjakan hari-hari ini Tuhan, atas matanya Pak Stefanus pulih sembuh di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur buat Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan hebat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami mau perkatakan doa sebagaimana Yabes berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita yuk untuk terima berkat Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dengan berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu dan sekolahnya diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, dan dimanapun engkau berada dan apapun yang kau kerjakan, biar Tuhan berikan terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat, breakthrough demi breakthrough, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu dan kau menikmati banyak kelimpahan daripada Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.